Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang telah memberi karunia nikmat iman, Islam, ihsan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenikmatan yang paling besar adalah kita masih diberi hidup di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita itu memperbaiki diri. Allah menunjuk kita semua sebagai umatnya untuk memperbaiki diri, bertobat pada Allah sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Banyak orang yang sudah meninggal menyesal, ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk memperbaiki diri, bertobat pada Allah. Tapi bisa enggak Bu kira-kira kembali ke dunia lagi? Tidak mungkin bisa. Maka selagi kita masih hidup di dunia ini, kita syukuri karunia Allah. Ya kan? Kita cari syukurnya apa? Ya kan, setiap saat. Ya, dalam peristiwa-peristiwa apapun kita mencari bersyukur. Oh, syukur masih hidup hari ini. Oh, syukur kita masih diberi kesehatan, bisa datang ke sini, bisa ngaji. Oh, syukur kita masih bisa melihat. Coba kalau sudah 100 tahun mungkin penglihatan kita sudah remang-remang. Sudah tidak bisa jelas. Mensyukuri bahwa kita itu bisa melihat. Banyak di sekitar kita yang sakit tidak bisa melihat. Ya kan? Bahkan ada yang dari kelahiran tidak bisa melihat. Ya, tunanetra itu tidak bisa melihat. Ya, kita melihat, ya kan? Maka syukuri dengan kita bisa melihat. Nah, maka kita belajar bagaimana melihat yang baik. Ada melihat yang baik, ada yang tidak baik. Ya, tidak pandang umur itu. Ya kan, HP banyak yang tidak baiknya. Ya kan? Coba dihitung berapa kali kita dosa dengan mata. Dari kita akhir balik ya sampai detik ini. Kira-kira banyak dosanya atau banyak pahalanya? Maka kita menangis di hadapan Allah, istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa talaqtani wa na'abduka wa na'ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pastikan bahwa mata kita itu ahli surga. Ya kan? Sebab dengan kita menjaga pandangan kita, Allah akan menyukai kita. Maka pastikan bahwa sebelum kita meninggal dunia, mata kita taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang ya kan? Banyak orang gagal gara-gara salah penglihatan, salah melihat dengan penuh dosa. Kan dosa itu panah dari mata. Ya, panah. Ya, seperti memanah, Jadi sebelum berbuat dosa dari mata dulu. Dari mata lalu turun ke hati, lalu mengiyakan dalam perbuatannya sehingga terjadilah perbuatan dosa. Banyak yang di media sosial ya, banyak perzinahan ya, selingkuhan dan sebagainya. Ini dari mata, awal dari mata.
Maka gunakan mata kita dengan sebenar-benarnya, bersyukur kepada Allah, kita masih bisa melihat, masih sempurna, dan kita itu minta ampun supaya mata kita itu menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini hal mata aja kadang-kadang kita masih belum lulus. Coba siapa di antara kita yang sudah lulus dengan mata? Berapa persen kita taat pada Allah? Apa 100% mata kita? Apa 90% atau 60%, 30%, 10%? Berapa persen? Harusnya 100% kita taat hanya pada Allah. Ya kan? Ternyata kan masih berapa persen? Kita mensyukuri kita bisa melihat ya mata kita sudah sempurna, sudah normal sehingga kita itu 100% taat hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal mata aja kadang-kadang belum lulus kadang-kadang. Ya. Belum yang lain, telinga kita sudah lulus belum ujian. Ya kan? Kalau sudah lulus otomatis kita itu mendengarkan yang baik-baik saja. Ya kan? Mendengarkan yang baik, mendengarkan kalimat Allah, takbir, tahlil, ya kan, tahmid, membaca Al-Quran, dengarkan ya, ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita mendengarkan yang gosip, ya kan, yang berbohong, yang menghujat orang. Coba hitung, sebelum kita menghitung orang lain, hitung sendiri aja dulu. Banyak dosanya, banyak pahalanya dengan telinga kita itu, ya kan. Dengerin orang yang merumpi berapa kali dan sebagainya. Pastikan sebelum meninggal dunia telinga kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, tenang. Kita meninggal pun akan tenang, ya. Kita diridhoi oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannat. Hei jiwa yang tenang, kemari. Masuk ke dalam golonganku dan masuk ke dalam surga. Ini bagi orang yang bisa menghindari dosa. Telinganya bisa terhindar dari dosa, matanya terhindar dari dosa, apalagi mulutnya terhindar dari dosa. Ya, berapa kali kita menyakiti orang dengan ucapan. Banyak dosanya, banyak pahalanya kita, Bu. Ya kan? Sebelum kita dihisab, dihitung oleh Allah, hitung diri sendiri. Apakah setiap kali ucapan kita itu bermanfaat bagi orang lain? Apakah ucapan kita merugikan orang lain atau menyakiti orang lain dan sebagainya? Kita menghitung diri sendiri. Nanti akan dihitung oleh Allah. Maka sebelum kita dihitung oleh Allah, hitung diri sendiri. Berapa kali kita menyakiti orang dengan ucapan kita? Ya kan, maka istighfar perbanyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rasul sudah dijamin surga, berapa kali istighfarnya, Bu? Ada yang mengatakan 75 kali, ada yang mengatakan 100 kali, ya semakin banyak semakin bagus. Padahal sudah dijamin surga. Kita belum dijamin masuk surga. Berapa kali istighfarnya dalam sehari? Pastikan bahwa ucapan kita selalu bermanfaat, selalu berguna bagi orang lain, selalu membesarkan kebesaran Allah dengan subhanallah perbanyak, alhamdulillah perbanyak, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar perbanyak terus. Setiap ucapan bermanfaat, ilmunya bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita itu akan bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Karena dengan ucapan kita itu kadang-kadang banyak dosanya daripada pahalanya, maka istighfar, astaghfirullahaladzim. Ampunilah ya Allah dengan dosa-dosa kita semua. Kadang-kadang kita belum bisa mendidik keluarga, mendidik anak, mendidik suami, mendidik istri, mendidik cucu. Kadang-kadang kita sendiri berbuat dosa dengan ucapan kita. Ampunilah ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus begitu. Sehingga kita itu mendapatkan ilmu, sampaikan kepada
ibu kepada suami, ibu kepada anak, ibu kepada cucu, kepada kerabat saudara, sehingga kita itu isi hari-harinya dengan kebaikan. Ya, imbangi dosa kita, imbangi dengan kebaikan kita. Pastikan sebelum meninggal dunia ucapan kita, ya, mulut kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita banyak dosanya enggak, Bu? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus, karena hati ini hanya Allah yang tahu. Ada orang yang kelihatannya baik padahal jahat. Ada orang yang kelihatannya jahat padahal baik. Ada yang kelihatannya baik memang baik hatinya. Ada yang kelihatannya jahat memang jahat hatinya. Hati hanya Allah yang tahu. Manusia tidak bisa menilai hati seseorang. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ahli surga ternyata hatinya itu bersih. Ya kan? Rasul pernah bertanya pada para sahabat, "Hei sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang ahli surga itu?" Tidak tahu ya Rasul, itu orangnya. Hah? Kok dia ahli surga, saya enggak? Besok lagi ditanya, sahabatku, siapakah di antara kalian yang ahli surga? Itu orangnya. Itu lagi. Besok lagi ditanya lagi, "Hei sahabat, tahu enggak siapa yang ahli surga?" Tidak tahu ya Rasul, itu orangnya. Akhirnya penasaran, ingin tahu apa rahasianya. Kok dia ahli surga sedangkan kita tidak ahli surga? Lalu satu orang menyelidiki ke rumah, sholatnya biasa aja, ya kan, tahajudnya biasa, baca Quran biasa, ya makan biasa seperti kita sama. Akhirnya penasaran. Saya kesini sebenarnya ingin tahu apa rahasianya ibu kok ahli surga. Saya tidak. Ini kata Rasul, pasti dijamin surga ini. Karena Rasul sudah mengatakan ahli surga. Apa rahasianya? Oh, kamu ingin tahu? Ya. Saya habis tidur, ya, selalu mendoakan keluarga saya, ya, tetangga-tetangga saya, seluruh kaum muslimin muslimah, saya doakan semua. Dan orang yang pernah salah sama saya maafkan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimah. Yang pernah menyakiti saya, yang pernah menghina saya, yang memuja saya, yang adu domba saya, ya ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Sehingga hatinya bersih, tidak ada perasaan dendam. Itulah rahasia kenapa saya ahli surga. Oh begitu. Mulai saat ini saya akan meniru. Begitu bangun tidur di pagi hari, mendoakan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita, seluruh kaum muslimin muslimat untuk diampuni dosa-dosanya. Sehingga kita itu bersih hatinya, tidak ada dendam, tidak ada angkuh, tidak ada ria sombong, sehingga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang ahli surga. Jadi bukan karena yang baca Qur'annya banyak sementara hatinya itu dengki, ya. Salat tahajudnya rajin tapi hatinya masih syirik, ria, angkuh, takabur. Ya kan, ngajinya rutin tapi hatinya masih kotor, jangan. Ya. Langkah kebaikan kita itu diiringi dengan hati, itulah tauhid auliyah. Tauhid auliyah itu adalah di mana kita itu hanya Allah satu-satunya zat yang disembah, yang kita percaya sebagai Tuhan kita, yang mengatur hidup kita, yang mengasihi rezeki kita, tidak hanya dengan ucapan, tetapi dalam hati yang paling dalam mengiyakan. Memang Allah satu-satunya zat yang kita sembah, satunya zat Tuhan kita semua, satunya zat yang mengatur rezeki kita, yang menghidupkan matikan kita. Dalam hati mengiyakan. Jadi antara ucapan dan perbuatan satu. Itulah kuncinya. Jangan beda, hatinya beda, ucapannya berbeda. Lain di lidah, lain di hati.
Nah, itu yang tidak boleh. Ya kan? Jadi harus satu, apa yang diucapkan itulah yang ada dalam hati kita. Itu tauhid i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu adalah hati. Tidak hanya ucapan tetapi di dalam hati yang paling dalam. Ada tauhid qauliyah. Qaul itu apa? Qaul itu adalah ucapan. Jadi percaya di dalam hati itu disertai dengan qaul, dengan ucapan. Kalau ucapannya baik, maka hatinya pun baik. Tetapi kalau ucapannya jelek, hatinya jelek, mencerminkan ucapan. Suzon, berburuk sangka sama orang, ngomongin orang, hatinya itulah yang terucap. Ya, apa yang ada dalam hati biasanya diucapkan dalam bentuk lisan. Maka mendeteksi orang itu gampang, ucapannya selalu baik atau tidak baik. Kalau ucapannya tidak baik, berarti hatinya tidak baik. Kalau ucapannya baik, insya Allah hatinya mengiyakan. Ya kan? Walaupun ada 4 tadi itu kriteria. Ada yang ucapannya baik, hatinya baik. Ada ucapannya tidak baik, hatinya baik. Ada ucapannya tidak baik, hatinya baik. Dua-duanya tidak baik. Ucapannya tidak baik, hatinya tidak baik. Milih yang mana? Minimal hatinya baik. Ada orangnya galak, banyak ngomong, tapi hatinya baik sebenarnya. Kan ada gitu ya? Nah, ada gitu. Sehingga minimal itu. Minimal hatinya kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat dari penampilannya. Penampilannya kelihatannya preman, penampilannya kelihatannya tidak baik, tapi hatinya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa melihat dari pakaian, penampilan. Kadang-kadang pakaiannya bagus, ya kan, sopan dan sebagainya. Kedok ada yang begitu, pura-pura baik padahal tidak baik. Atau penampilannya tidak baik, hatinya baik, ada. Ada yang dua-duanya baik, ada yang hanya hatinya baik, ucapannya, perilakunya, penampilannya kadang-kadang kurang bagus. Yang bagus ya dua-duanya. Ya kan? Hatinya bagus, penampilannya juga bagus. Itulah tauhid qauliyah. Qaul itu apa namanya? Hati dan ucapan. Kenapa, Bu? Oh iya. Nanti kita obatin bareng-bareng, kita mendoakan ya. Ada yang sakit enggak, Bu? Nah. Coba airnya dibuka semuanya. Kita doakan bareng-bareng, yang sakit insya Allah akan sembuh. Buka semuanya airnya. Blek. Kita air doa namanya itu. Buka, Bu. Buka. Dos. Nah, misal ya kan, kita mendoakan ya kan kepada Allah, ya kan. Kita ngasih materi dulu, baru kita doakan bareng-bareng. Ya. Jadi ada tauhid qauliyah, ada tauhid i'tiqadiyah. Apa, Bu? I'tiqadiyah dalam hati. I'tiqadiyah, qauliyah itu dengan ucapan. Tauhid amaliyah tidak cukup dengan ucapan dan perkataan, tetapi dibarengi dengan amal perbuatan. Ya kan? Jangan hanya hatinya baik saja, ucapannya baik saja, tapi amalnya kurang. Ya, amalnya masih kurang. Nah, itu juga kurang bagus juga. Hatinya baik, ucapannya baik, amalnya juga baik. Beramal soleh. Amal soleh akhlakul karimah. Perilakunya baik. Menolong orang, membantu orang. Minimal tidak merugikan orang lain. Minimal itu. Kita hidup minimal tidak merugikan orang lain. Syukur-syukur beramal soleh. Ya kan, membantu orang, membantu tetangga yang dalam kesulitan. Minimal kita itu membantu orang,
karena memang itulah anjuran dari Rasulullah bahwa kita itu harus beramal soleh. Karena ilmu tidak cukup, ilmunya tinggi, amal solehnya kurang. Ada enggak? Ada itu, ilmu agamanya tinggi, pengetahuan tinggi, akhlaknya kurang, amal solehnya kurang. Itu ada itu. Ada yang ilmunya rendah, akhlaknya tinggi, akhlaknya baik, mulia, selalu membantu orang. Mending yang mana? Yang tinggi ilmunya atau yang rendah ilmunya tapi beramal? Yang mana, Bu? Yang beramal walaupun ilmunya masih kurang. Sebab kalau kita amalnya kurang, ilmunya tinggi, itu juga akhirnya dosa. Tidak melaksanakan ilmu yang tinggi itu, ya kan? Ilmunya sudah mumpuni lah, Al-Qur'annya sudah lancar bacaannya, sudah khatam berkali-kali, tetapi akhlaknya tidak baik, ya kurang bagus. Ya kan? Padahal kadang-kadang yang baca Qur'annya masih sulit, ya kadang-kadang masih belum benar, tapi akhlaknya mulia. Itu bagus. Syukur-syukur ilmunya tinggi, akhlaknya mulia. Ini sudah tidak mau ngaji, akhlaknya goreng lagi. Akhlaknya kurang bagus, ada enggak? Ada yang tidak mau ngaji, kadang-kadang tidak bisa membaca Al-Qur'an, ya kan? Bacaan sholatnya juga kadang-kadang salah. Ditambah sering menyakitin orang lain, sering menghina orang lain, akhlaknya tidak baik. Wah, itu tidak ada harapan itu. Ya. Itu ada aja itu. Yang baca Quran tidak bisa, akhlaknya tidak baik. Ada yang baca Quran yang tidak bisa, akhlaknya mulia, itu bagus tuh. Minimal akhlak. Ya. Ada yang ilmunya tinggi, akhlaknya tinggi, ada. Ada yang ilmunya tinggi, akhlaknya goreng, kurang bagus. Memandang orang lain lebih rendah karena pinter. Kan ada gitu tuh, sombong dengan kepintarannya. Sehingga dia itu menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Akhirnya menjelek-jelekan, wah dia itu orangnya gitu sombong, aku takabur. Tetapi tidak bisa melihat diri sendiri. Itulah penyakit hati. Penyakit hati biasanya orang lain lebih tahu daripada kita. Kalau penyakit jasmani, kita lebih tahu daripada orang lain. Contoh begini, kita sombong, ya kan? Kalau kita tidak dikasih tahu oleh orang lain bahwa kita sombong, kita tidak tahu. Maka Umar bin Khattab selalu nanya, tolong kasih tahu kejelekan saya itu apa, kelemahan saya apa, kekurangan saya apa. Akhirnya, diperbaiki. Begitu dikasih tahu, perbaiki. Ya sama dengan kita melihat kita sendiri kan tidak bisa. Kita melihat rambut kita melihat alis kita melihat hidung kita, telinga kita, mulut kita. Tanpa bantuan cermin bisa enggak? Tidak bisa. Maka perlu bantuan cermin melihat wajah kita. Oh begitu cantiknya, begitu. Apa bagusnya, alisnya, matanya, hidungnya, telinganya dan sebagainya. Itu melalui bantuan cermin. Tanpa bantuan cermin kita tidak bisa melihat diri sendiri. Begitu juga akhlak kita. Akhlak kita itu tidak tahu, yang tahu biasanya orang lain. Ya, maka harus sering nanya. Begini nih, misalnya lagi kumpul begini, nanya. Kasih tahu kejelekan saya itu apa? Oh kamu ini, kamu sombong, agak pelit, kamu ini ria dan sebagainya. Jangan langsung marah. Alhamdulillah saya dikasih tahu kekurangan saya, bersyukur kepada Allah ada yang ngasih tahu. Mulai saat ini saya akan merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Itu pentingnya persaudaraan semacam ini nih. Ya kan, persaudaraan, persahabatan, tetangga, kan begitu, saling mengkoreksi. Sebab kalau kita tidak dikoreksi oleh orang lain, kita tidak tahu kesalahan kita. Tidak tahu kelemahan kita.
Maka kita perlu adanya introspeksi melalui orang lain, kritik saran nasihat dari orang lain. Itu penting. Tapi kalau penyakit jasmani biasanya kita lebih tahu daripada orang lain. Misalnya yang ibu punya penyakit jantung misalnya, waduh sakit jantungnya. Datang ke dokter, dokter tahu nggak kita penyakit jantung? Tidak tahu. Begitu ibu datang ke dokter, ibu sakit apa ke sini? Kok nanya, saya mau diobatin kok. Dokter nanya. Berarti dokter nggak tahu. Yang merasakan kita sendiri. Jantung, ginjal, paru-paru, darah tinggi, darah rendah, encok, panuan, kadang-kadang dokter tidak tahu. Yang tahu adalah kita sendiri. Begitu dikasih tahu, oh ini obatnya dari resep dokter, ini obatnya, ke apotek, belanja dan sebagainya, akhirnya diminum, bisa sembuh dan sebagainya. Berarti yang tahu penyakit jasmani adalah kita sendiri. Tapi kalau penyakit rohani kita lebih tahu daripada orang lain. Ya. Kedua, kalau penyakit jasmani biasanya resikonya di dunia paling diobatin, dioperasi, bisa sembuh, bisa meninggal dunia. Ada dua kemungkinan itu. Resikonya di dunia sajalah, diobatin, dioperasi dan sebagainya. Tetapi kalau penyakit rohani, dunia akhirat. Orang yang sombong saja di dunia dijauhi gitu. Jangan sama dia, kenapa? Wah sombongnya, ya kan? Punya gelang, punya anting-anting dan sebagainya, diperlihatkan dan sebagainya. Padahal boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu sombong, ya kan? Sombong dunia, ya kan? Dijauhi oleh kawan-kawan, oleh sahabatnya. Di akhirat sombong, gara-gara sombong masuk surga apa masuk neraka kira-kira? Siapa yang masuk surga gara-gara sombong, pendapatnya ada enggak? Tidak ada. Semua mengatakan sepakat bahwa orang yang sombong itu pasti ahli neraka. Pelit, apa orang yang pelit ahli surga? Di dunia dijauhin orang yang pelit, pasti dijauh lah. Jangan sama dia, kenapa? Pelit orangnya, ya kan? Selalu mintanya ditraktir terus. Jangan sama dia, dihindari oleh teman-teman. Di akhirat bisa masuk neraka gara-gara pelit. Maka orang yang meninggal ingin ke dunia supaya apa? Sedekah kan gitu. 5 menit saja ya Tuhan, kembalikan ke dunia. Untuk apa? Sedekah. Kita kan belum kaya di dunia, jangan nunggu kaya. Ya kan, dalam keadaan apapun sedekah. Walaupun punya 1000, udah kasihkan, pasti ada berlipat-lipat. Saya sering begitu, bukan uangnya terakhir nih cuma 2000 kasihkan. Nanti jadi banyak uangnya itu. Kadang-kadang begitu. Ya kan, itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia akan disukai oleh kawan-kawan, di akhirat bisa masuk surga gara-gara sedekah. Orang yang pelit di dunia dijauhin oleh kawan-kawan, di akhirat bisa masuk neraka gara-gara pelit. Pelit, sombong, angkuh, takabur, riya, apalagi dendam, orang dendaman. Di dunia akan dijauhi oleh saudara-saudara, di akhirat masuk neraka gara-gara dendam husumat dalam hati, gitu kan. Ingin membalas misalnya kejahatannya misalnya. Nah itu ini kan tidak akan beres-beres, ya kan? Kalau kita ingin selamat, kita ahli surga, udahlah lupakan, ya kan? Dosa-dosa orang lain kepada kita, ampuni aja, maafkan saja, ya kan? Doakan saja biar di jalan yang benar, sehingga kita itu akan mutmainnah, akan tenang jiwanya, ya kan? Karena itu merupakan anjuran dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli
jannat. Hei jiwa yang tenang, kemari. Masuk dalam golonganku dan masuk dalam surgaku. Itulah ketenangan jiwa. Ada enggak orang yang hadir di sini yang tidak tenang jiwanya? Ada apa kira-kira? Ada yang menyakitin kita, biarin, ya kan? Maafin aja lah udah, ya kan? Sehingga mudah-mudahan dengan doa kita itu akan menjadi orang yang baik. Dia itu yang jahat sama kita. Apa masalahnya? Cari hikmahnya. Dalam keadaan masalah apapun cari hikmahnya. Misalnya apa? Ya misalnya ada kecelakaan, motornya rusak. Ya masih bersyukur kita masih sehat, tidak luka misalnya motornya yang rusak, perbaiki aja beres. Maka hikmahnya kita harus berhati-hati di jalan, ya kan? Kita jangan ngebut misalnya di jalan, ya. Kita itu harus konsentrasi ketika mengendarai motor dan sebagainya. Semua peristiwa-peristiwa itu adalah untuk menguji kita. Apakah kita itu bersabar atau tidak? Cari hikmahnya. Apa yang menjadikan kita itu sedih? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, kenikmatan apa lagi? Ya, yang kita tidak syukuri. Kita makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidur tinggal tidur, apalagi? Ya kan, masak tinggal masak. Apa yang kurang? Ya kan? Coba. Kenikmatan apa lagi coba? Bayangkan kalau Allah membiarkan kita. Misalnya gini, kita makan tidak diurusi oleh Allah. Masuk ke usus ini kita yang ngurusin. Bisa enggak kira-kira? Kan ini Allah yang ngurusin. Begitu makan tinggal makan blek. Kita enggak tahu proses di sini kan, sampai keluar dan sebagainya. Itu kan hukum Allah itu. Allah yang mengatur makanan kita sampai mencerna, sampai dibuang lagi itu Allah yang ngatur. Begitu Allah stop, saya tidak akan ngurusin. Kamu misalnya hanya makan, masuk ke sini diurusin oleh kita. Diurusin bisa enggak kira-kira? Itu dicerna oleh kita, dibuang oleh kita, bisa enggak? Apa yang menjadikan kita itu sedih? Allah yang ngatur semua, itu hukum alam itu. Ya kan? Minum. Allah membiarkan kita, sok biarkan. Saking marahnya karena kita banyak dosanya, minum terus kita masukkan ke sini, kita sendiri ngatur minuman kita, bisa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Allah itu yang mengatur pencernaan kita ini. Ya kan? Bahkan tangan kita Allah yang ngatur supaya sehat begini. Darah kita dibiarkan oleh Allah, stop. Allah tidak mengatur kita, darahnya kemana-kemana kita yang ngatur, bisa enggak? Tidak bisa. Darah Allah yang ngatur, minum Allah yang ngatur, makan Allah yang ngatur, pencernaan ini. Mata kita bisa sehat begini karena Allah, karena kita. Karena Allah. Coba kalau Allah marah men-stop penglihatan kita, nggak akan bisa melihat itu. Apa yang menjadikan kita itu sedih? Apa yang menjadikan kita itu durhaka? Apa yang menjadikan kita itu marah sama Tuhannya sama-sama? Tidak ada alasan. Semua ini karena Allah. Ya, tubuh kita, peredaran darah kita yang ngatur Allah apa kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peredaran darah kita dari tangan, dari kaki, dari sini. Rambut saja Allah yang ngatur apa kita? Allah. Panjang otomatis, ya kan? Bukan otomatis, karena Allah. Alis kita apa buatan kita atau buatan Allah? Allah. Yang ngatur Allah atau kita? Allah. Ya, dengan berbeda-beda alis, Allah yang ngatur. Tidak ada alasan kita itu sedih sebenarnya di muka bumi ini. Ya, tidak ada alasan kita itu tidak bersyukur kepada Allah.
Coba kita ngurusin tangan saja sendiri nggak akan bisa ngurusin tangan. Allah yang ngurusin sebenarnya. Telinga kita Allah yang ngurusin. Ya kan? Peredaran darah Allah yang ngurusin. Kita sudah taat kepada Allah. Ini ada gravitasi. Gravitasi itu dari atas ke bawah. Itu Allah yang ngatur. Ya kan? Tubuh kita Allah yang ngatur. Maka saya katakan makan tinggal makan. Perkara yang dikunyah di sini Allah yang ngatur. Minum tinggal minum. Sampai pencerahan sampai dikeluarkan lagi Allah yang ngatur. Bukan kita. Kita hanya melaksanakan kehidupan alami apa adanya. Bencana alam misalnya banjir. Itu karena Tuhan marah sama kita atau karena perbuatan manusia? Air itu dari atas turun ke bawah. Dimanapun di dunia ini, mau di Amerika, di Argentina, di Israel, di Indonesia, dari atas ke bawah. Kalau hutan tidak digundulin, ya, tidak ditebangin, ya pasti menyerap airnya itu. Tidak akan banjir, ini kan ditebang, digundulin. Akhirnya air ngocor, akhirnya terjadilah longsor, banjir dan sebagainya. Ya gimana alam saja kan begitu, ini urusan tangan manusia sebenarnya itu. Karena melawan hukum gravitasi. Gravitasi itu adalah dari atas turun ke bawah. Sebenarnya itu kalau kita taat pada Allah tidak ada bencana, tidak ada longsor, tidak ada banjir, tidak ada, karena sudah diatur oleh Allah. Ya ada gunungnya, ada hutannya, ada hewannya dan sebagainya. Itu adalah untuk keseimbangan alam supaya tidak terjadi bencana alam, tanah longsor, banjir dan sebagainya itu. Jadi bencana alam itu akibat ulah tangan manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, Dzoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'daladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di alam sekitarnya, ya kan? Akhirnya tanah longsor, banjir, tsunami dan sebagainya itu akibat ulah tangan manusia. Sehingga dikasihlah bencana alam. Nah maka manusia itu hanya merusak alam saja itu. Akhirnya yang rugi juga manusia. Maka siapapun yang melawan hukum Allah pasti akan terjadi bencana. Pasti akan terjadi musibah malapetaka. Itu sudah hukum alam. Misalnya, kenapa terjadi kecelakaan? Ya karena manusia juga. Misalnya, karena lampu merah diterabak, sehingga terjadilah kecelakaan. Ini kan ulah manusia itu. Ya kan? Kenapa terjadi longsor? Ya karena hutan digunduli longsor. Ya kan? Jadi semua musibah itu akibat ulah tangan manusia. Supaya apa? Supaya sadar manusia itu bahwa itu semua untuk perbaikan manusia. Sebenarnya kalau sudah sadar manusia itu tidak ada bencana itu, tidak ada bencana alam, tidak ada longsor, tidak ada banjir, tidak ada kesedihan. Coba kenapa ibu sedih? Coba siapa yang sedih? Mau makan tinggal makan kok, kita tidak ngurusin di usus. Nasinya ngurusin dah kita tuh. Tidak ngurusin di usus, terus dicerna di sini. Tidak ngurusin kita. Urusannya siapa? Allah. Kenapa sedih? Tidak bersyukur aja. Orang yang sedih, orang yang merana, kecewa, frustasi, bahkan bunuh diri, ini karena ulah manusia tidak bersyukur. Ya kan? Coba orang yang menderita, orang yang stres dan sebagainya,
Kenapa begitu? Makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidur tinggal tidur. Bayangkan kalau Tuhan marah sama kita, tidur diurusin oleh manusia misalnya. Terus bagaimana nutup matanya, bagaimana nanti nyawanya diambil oleh Allah ketika tidur, kan kita diambil oleh Allah. Begitu bangun, dikembalikan. Kalau Allah tidak ngurusin, ya udah meninggal dunia. Jadi tidak ada alasan manusia di muka bumi ini sedih, kecewa, frustasi, bunuh diri, stres. Tidak ada. Ya kan? Jadi harusnya manusia semua bahagia semua sebenarnya. Ibu harus bahagia. Tidak ada yang menderita, tidak ada. Ya. Menderita, kenapa menderita? Karena hukum alam, ya hukum alam ini kita terabas, kita lawan. Sehingga terjadi penderitaan. Ya seperti bencana alam kan penderitaan itu. Kenapa penderitaan? Karena manusia itu. Hutan yang harusnya itu sebagai paru-paru dunia tebangi, akhirnya banjir, akhirnya mengenai manusia, motor, mobil pada kelelep. Bayangkan lagi nyetir lalu kelelep, lagi motor langsung kelelep, lagi di rumah lagi masak kelelep. Bayangin itu. Kan penderitaan itu akibat ulah manusia. Malapetaka itu akibat manusia, bukan dari Allah. Maka kalau kita itu taat kepada Allah, pasti akan bahagia. Orang yang tidak taat kepada Allah akan siap-siap menghadapi kesengsaraan dan penderitaan yang tidak akan selesai terus. Karena kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, jadi dalam hidup ini kita harus hati-hati, harus benar-benar lurus karena Allah, sehingga kita itu akan selamat, akan bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu tauhid uluhiyah, qauliyah, amaliyah, i'tiqadiyah. Maka kita harus kuat dengan tauhidnya. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perputaran alamnya. Begitu, ada pertanyaan kira-kira? Ada yang sakit hari ini? Sakit kaki, ya. Sampaikan aja, Ibu sakit kaki mana? Ibu mana yang sakit kaki? Sakit apanya? Lutut, ya. Ya. Siapa lagi yang sakit? Nah, kita doakan yang sakit semuanya itu. Ya kan? Asal jangan sakit hati. Ya kan? Kita bersama-sama mendoakan kita yang sakit atau yang lagi kena masalah di keluarga, kena musibah, ada yang kena bencana alam, ada? Enggak ya, di sini enggak ada yang banjir, enggak ada? Enggak ada tsunami, alhamdulillah kan begitu. Jauh dari gunung, kan begitu ya. Yang sakit kita doakan. Al-Fatihah sebanyak orang ini ada berapa ini? Ada berapa coba hitung? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kali kuanta kira-kira berarti satu orang 18 kali satu orang pas satu kali akhirnya itu. Ya satu kali tetapi mendoakan semuanya. Coba dibuka itunya airnya, buka Bu. Buka. Sprok. Kita doakan. Ya minimal 3 kali lah ya. Jangan sekali amat. Terus sedikit.
Sebutkan penyakitnya, Ibu. Penyakit kaki, apalagi? Sembuh. Apalagi? Kaki. Sama pinggang sini. Ya. Pinggang, kaki, tulang. Apalagi? Mungkin dalaman mungkin ya. Atau badan semuanya dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit menjadi sembuh, ya kan? Yang rezekinya seret sekarang menjadi lancar. Apalagi? Yang anak yang nakal menjadi soleh, soleha. Apalagi? Yang yang suaminya bandel menjadi soleh. Yang tidak punya suami cepat-cepat punya suami lagi mungkin. Kalau yang mau, kadang-kadang ada yang tidak mau ya. Lebih baik sendiri. Ya, mau apa-apa sendiri, ya kan? Daripada punya suami nanti pusing kepalanya. Ada yang begitu, ada enggak? Nah, semacam begitu. Nah, maka apapun doanya, insya Allah akan terkabul karena yang mendoakan banyak ini, ada 18 orang tuh. Ya enggak? Kita doakan ya. Coba kita minta kepada Allah dalam hati, ya kan? Sebelum Al-Fatihah 3 kali ya. Coba dalam hati aja. Kita minta doa dalam hati, apapun permintaan kita supaya dikabulkan. Coba kita doa, ya Allah, silakan minta apa aja. Ya Allah, mudah-mudahan menjadi orang yang soleh. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang dosa-dosa. Ya Allah, mudah-mudahan dia Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.